Di tengah dinamika perjalanan bangsa, Indonesia beruntung memiliki banyak tokoh nasional yang memberi inspirasi lewat karya dan pengabdian. Salah satu di antaranya adalah Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla atau disapa dengan Pak JK. Beliau adalah seorang negarawan, pengusaha, pejuang kemanusiaan yang telah membaktikan hidupnya untuk Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 15 Mei 1942 di Watangpone, Sulawesi Selatan. Yusuf Kalla tumbuh dari keluarga pengusaha dan terdidik. Karirnya tidak hanya berkutat di dunia usaha. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12. Adalah sebuah prestasi yang hingga kini luar biasa pencapaiannya. Namun, lebih dari sekedar jabatannya, Bapak Yusuf Kalla adalah sosok yang mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan sejati. Sosok yang layak dijadikan role model nasional, terutama dalam meneladani nilai-nilai berakhlak, nilai dasar ASN, dan pegawai negeri dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Sebagai tokoh yang mengedepankan pelayanan, Pak JK dikenal sebagai pemimpin yang cepat tanggap dan langsung turun tangan. Saat konflik melanda Poso dan Ambon, beliau terjun langsung sebagai juru damai. Prinsipnya sederhana, jangan menunggu, segera bertindak. Kepeduliannya terhadap rakyat menjadikannya simbol pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Di setiap posisi strategis yang diembannya, Bapak Yusuf Kalla selalu menjaga transparansi dan tanggung jawab. Ia tidak segan mengakui kekurangan dan mendorong pembenahan sistem. Ketika memimpin Palang Merah Indonesia, ia memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Integritas adalah napas dari setiap tindakannya. Pak JK adalah pribadi yang tak berhenti belajar. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin, lalu melanjutkan di INSEAD Prancis. Wawasannya luas, tidak hanya di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam manajemen, teknologi, dan sosial. Kepemimpinannya membawa transformasi di berbagai bidang, termasuk kelistrikan, infrastruktur, hingga perdamaian. Dikenal ramah dan rendah hati, Pak JK menjalin hubungan baik dengan berbagai kalangan lintas agama, budaya, dan partai politik. Ia percaya bahwa kerukunan adalah fondasi membangun bangsa. Dalam kepemimpinan, beliau selalu mengutamakan dialog, bukan konfrontasi. Loyalitas beliau kepada bangsa dan negara tak pernah diragukan. Bahkan, setelah tak lagi menjabat di pemerintahan, beliau tetap aktif memajukan pendidikan, kemanusiaan, dan keagamaan. Kesetiaan kepada negara dan Pancasila dapat dilihat dari sepanjang karirnya selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selalu mendukung kebijakan yang memperkuat persatuan dan keadilan sosial. Bagi beliau, pengabdian tidak dibatasi oleh jabatan. Ia adalah contoh nyata dari loyalitas yang tidak mengenal pensiun. Dari era Orde Baru hingga era digital saat ini, Pak Yusuf Kalla terus menyesuaikan diri. Ia memahami pentingnya teknologi, komunikasi, dan pendekatan kekinian dalam membangun bangsa. Dalam setiap perubahan zaman, beliau tetap relevan, terbuka terhadap ide-ide baru, dan mampu berinovasi. Pak Yusuf Kalla percaya bahwa tak ada keberhasilan tanpa kerjasama. Saat menjadi wakil presiden, ia berperan sebagai jembatan antara presiden dan menteri, antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi adalah kunci utama dari setiap keberhasilan yang dicapainya.